Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Abdul Sahidan. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 4, yang mana di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis, yaitu tentang tantangan komunikasi dan lingkup komunikasi bisnis. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas materi komunikasi bisnis, yang mana dosen pengampu yaitu Bapak Ridwan Munir. Langsung kepada pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai tantangan komunikasi dan lingkup komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi dalam sebuah organisasi. Menurut Purwanto tahun 2006 menyatakan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi. Komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal yang mempunyai tujuan tertentu. Menurut Hemstreet dan Betty, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa lazim digunakan, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi tertentu dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan lain dan berfungsi sebagai dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerapan beberapa pesan komunikasi organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi informal merupakan komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu proses komunikasi organisasi, di mana di sini ada yang namanya jenis komunikasi bisnis. Proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi bisnis adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan sesuatu perasaan atau makna antara komunikan dengan komunikator. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. 1. Komunikasi internal. Pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan dalam struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara hierarkis dan vertikal dalam perusahaan sehingga pekerjaan antara berjalan dengan baik. Yang pertama ada komunikasi vertikal. Komunikasi ini dari pemimpin ke staf dan dari staf ke pimpinan dengan cara timbal balik. Contoh, pemimpin memberikan instruksi, tunjuk, informasi, penjelasan, perintah, pengumuman rapat, masalah internal. Terus, dari bawahan ke atas atau dari staf ke pimpinan, yaitu memberikan laporan, sasaran, panduan, ketikan, kotak saran, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada komunikasi horizontal. Adalah komunikasi mendatar antara anggota staf dengan anggota staf lainnya yang berlangsung tidak formal. Komunikasi
beda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya formal. Yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Adalah komunikasi antara pimpinan seksi atau bidang dengan pengawal seksi bidang lainnya. Komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal. Komunikasi antara pimpinan organisasi atau perusahaan dengan halayak audiens di luar organisasi. Yang pertama yaitu ada komunikasi dari organisasi kepada halayak yang bersifat informatif. Contohnya seperti majalah, press release atau media release, artikel, surat kabar atau majalah, pidato, brosur, poster, konversi pers, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu komunikasi dari halayak kepada organisasi. Berbagai proses komunikasi melalui model-model komunikasi. Antara lain, 1. Ada yang dinamakan model komunikasi Aristoteles. Aristoteles menerangkan tentang model komunikasi dalam bukunya bahwa setiap komunikasi akan berjalan jika terdapat 3 unsur utama yaitu pembaca atau pembicara, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, apa yang akan dibicarakan. Yang ketiga, penerima atau orang yang menerima pesan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi, yang mana dalam bentuk-bentuk ini terdapat 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan ataupun lisan, langsung ataupun tidak langsung. Komunikasi verbal memiliki 2 tipe, yaitu tipe aktif dan pasif, di mana dalam komunikasi verbal, seseorang dapat bertindak sebagai komunikator atau pengirim pesan, dan dapat bertindak sebagai audiens atau penerima pesan. Komunikasi verbal contohnya yaitu menulis dan menulis ketika berkomunikasi dengan pesan bisnis. Komunikasi suara sangat sederhana dan praktis. 2. Mendengarkan dan membaca. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi 2 arah, itu membuahkan pendengaran dan pembacaan yang baik. Ada 2 perbedaan utama antara pendengaran dan membaca. Langkah pertama adalah menangkap inti pembicaraan atau mengumpulkan informasi yang berguna. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Pada umumnya, komunikasi nonverbal merupakan sifat yang kurang terstruktur atau secara spontan sehingga sulit untuk dipelajari. Selanjutnya yaitu saluran komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal dan informal. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Kelompok formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi ke kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal, yaitu komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Selanjutnya yaitu peran komunikasi kolaboratif dalam organisasi bisnis. Makna dan peran komunikasi dalam bisnis di situ merumus. Ada yang disebut dengan business communication sebagai purposive interchange of idea. Adalah maksud purposive ialah bahwa setiap komunikasi yang dijalankan adalah bisnis harus punya tujuan yang jelas.